Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dewi Retno Ainun Tias, mahasiswa dari kampus Universitas Pembangunan Indonesia. Di sini saya akan memaparkan materi overdosis dan keracunan demi memenuhi tugas proyek ujian akhir semester keperawatan gawat darurat. Dosen Nurse Doni Salensolar, Escape MKes. Baiklah, kita akan masuk di pembahasannya. Keracunan dan overdosis secara umum. Intoksinasi atau keracunan adalah maksudnya zat atau senyawa kimia dalam tubuh manusia yang menimbulkan efek merugikan pada yang menggunakannya. Keracunan atau intoksinasi adalah keadaan patologik yang disebabkan oleh obat, serum, alkohol, bahan serta senyawa kimia toksis dan lain-lain. Overdosis atau kelebihan dosis terjadi akibat tubuh mengalami keracunan akibat obat. OD sering terjadi bila menggunakan narkoba dalam jumlah banyak dengan rentang waktu terlalu singkat. Biasanya digunakan secara bersama antara putau, pil, heroin digunakan bersama alkohol atau menelan obat tidur seperti golongan barbiturat atau luminal atau obat penenang. Etiologinya, keracunan dan overdosis dapat menyebabkan perubahan fisik dan mental pada seseorang. Penyebab keracunan dan overdosis yaitu 1. Jamu-jamu, 2. Alkohol, 3. Obat-obatan, 4. Racun serangga, 5. Inhalasi. Sampai sekarang kira-kira 95% kasus keracunan dan overdosis tidak dikenal antidotumnya. Pengobatan simptomatik cukup sering efektif. Selanjutnya, manifestasi klinis. Yang paling menonjol adalah kelainan visus, hiperaktivitas kelenjar ludah, keringat dan gangguan saluran pencernaan, serta kesukaran bernafas. Berikutnya gejala-gejalanya meliputi 1. Keracunan ringan meliputi anoreksia, nyeri kepala, rasa lemah, rasa takut, tremor pada lidah, kelopak mata, pupil miosis. Yang kedua, keracunan sedang, nausea, muntah-muntah, kejang atau kram perut, hipersaliva, hiperhidrosis, vasikulasi otot dan bradikardi. Dan yang ketiga, keracunan berat. Dia meliputi diare, pupil pipoin, reaksi cahaya negatif, sesak nafas, sianosis, edema paru, inkontinensia, urin dan fez, konvulsi, koma, blokade, jantung akhirnya meninggal. 4. Komplikasi. Ada 4 komplikasi di sini, yaitu 1. Gejala gagal ginjal, 2. Kerusakan hati, 3. Gangguan pencernaan, dan yang keempat gangguan pernafasan. Selanjutnya patofisiologinya. IFO bekerja dengan cara menghambat atau inaktivasi enzim asetikolinestase tubuh atau KHE. Dalam keadaan normal, enzim KHE bekerja untuk menghidrolisis akronit atau AKH dengan jalan meningkatkan AKH KHE yang bersifat inaktif. Bila konsentrasi racun lebih tinggi dengan ikatan IFO KHE lebih banyak terjadi, akibatnya akan terjadi penumpakan AKH di tempat-tempat tertentu, sehingga timbul gejala-gejala rangsang AKH yang berlebihan yang akan menimbulkan efek muskarinik, nikotinik, dan SSP atau menimbulkan stimulasi kemudian depresi SSP. Pada keracunan IFO, ikatan-ikatan IFO KHE bersifat menetap, sedangkan keracunan karbamid ikatan ini bersifat sementara. Secara farmakologis, efek AKH dapat dibagi 3 golongan, yaitu 1. Muskarinir terutama pada saluran pencernaan, kelenjar ludah dan keringat, pupil, bronkus, dan jantung. Yang kedua, nikotinik terutama pada otot-otot skeletal, bola mata, lidah, kelopak mata, dan
otot pernafasan. Dan yang ketiga, SSP, menimbulkan nyeri kepala, perubahan emosi, kejang-kejang, sampai koma. Di sini pemeriksa penunjang 1. Laboratorium. Pengukuran kadar KHE dengan sel darah merah dan plasma penting untuk memastikan diagnosis keracunan IFO akut maupun kronik atau menurun sekian persen dari harga normal. A. Keracunan akut ringan 40-70%, sedang 20-40%, berat kurang dari 20%. B. Keracunan kronik bila kadar KHE menurun sampai 25% sampai 50%, setiap individu yang berhubungan dengan inseksida ini harus segera disingkirkan dan baru diizinkan bekerja kembali. Kadar KHE telah meningkat lebih 75% N. 2. Patologi anatomi atau PA. Pada keracunan akut, hasil pemeriksaan patologi biasanya tidak khas, sering hanya ditemukan edema paru, dilatis kapiler, hiperdemi paru, otak, dan organ-organ lainnya. Penata laksanaan di sini ada 3. 1. Tindakan emergensi. 2. Identifikasi penyebab keracunan. 3. Eliminasi racun. Di sini ada konsep asuhan keperawatan. Pengkajian 1. Pengkajian difokuskan pada masalah yang mendesak seperti jalan nafas dan sirkulasi yang mengancam jiwa, adanya gangguan asam basa, keadaan status jantung, status kesadaran, riwayat kesadaran, riwayat keracunan, bahan racun yang digunakan, berapa lama diketahui setelah keracunan, ada masalah lain sebagai pencetus keracunan dan sindrom toksis yang ditimbulkan dan kapan terjadinya. Di sini ada masalah keperawatan atau diagnosa. Masalah keperawatan yang mungkin timbul adalah 1. Tidak efektifnya pola nafas. 2. Risiko tinggi kekurangan cairan tubuh. 3. Gangguan kesadaran. 4. Tidak efektifnya coping individu. Di sini ada intervensi. 1. Pertolongan pertama yang dilakukan meliputi tindakan umum yang berujung untuk keselamatan hidup, mencegah penyerapan dan penawaran racun antibodi yang meliputi resusitasi airway, breathing, circulation, eliminasi untuk menghambat absorpsi. 2. Melalui pencernaan dengan cara kumbah lambung, emesis atau kataresis, dan keramas rambut. Dan yang ketiga, berikan antidotum sesuai advis dokter minimal 2x24 jam, yaitu pemberian SA. Dan yang keempat, perawatan suportif meliputi mempertahankan agar pasien tidak sampai demam atau menggigil, monitor perubahan-perubahan fisik seperti perubahan nadi yang cepat, distres pernafasan, sianosis, diaporesis, dan tanda-tanda lain kolaps pembuluh darah dan kemungkinan fatal atau kematian. Monitor vital setiap 15 menit untuk beberapa jam dan laporkan perubahan segera kepada dokter. 5. Catat tanda-tanda seperti muntah, mual, dan nyeri abdomen, serta monitor semua muntah akan adanya darah, observasi fase dan urin, serta pertahankan cairan intravenus secara pesanan dokter. Dan yang keenam, jika pernafasan depresi, berikan oksigen dan keracunan suction, ventilator mungkin bisa diperlukan. Dan yang ketujuh, jika keracunan sebagai usaha untuk membunuh diri, maka lakukan safety precautions, konsultasi psikiater atau perawat psikiater klinis. Pertimbangkan juga masalah kelainan kepribadian, reaksi depresi, psikosis, neurosi, mental retardasi, dan lain-lain. Terima kasih. Dan di sini saya akan memperkenalkan